Halo Galopers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pinutpedia ID, dan kali ini kita akan membahas kembali soal SKB. Jangan lupa untuk subscribe and like and comment jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, langsung aja kita bahas pembahasannya. Manakah yang bukan termasuk uji pakan buatan? A. Uji keuntungan, B. Uji fisik, C. Uji kimiawi, D. Uji biologis. Seperti biasa, saya akan memberi waktu selama 3 detik untuk kalian menjawab. Sambil menunggu, jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, langsung aja kita bahas. Pengujian ada beberapa cara. Yang pertama, pengujian fisik. Pengujian pelet secara fisik yaitu 1. Kehalusan bahan baku, 2. Kekerasannya, 3. Daya tahan dalam air, 4. Daya apung. Dalam pembuatan pakan buatan, pengujian secara fisik dapat dilakukan pada kehalusan bahan baku. Dapat diuji dengan jalan menggiling ulang berdasarkan besar kecilnya ukuran butiran. Kita dapat membedakannya menjadi sangat halus, agak kasar, sangat kasar, dan lain-lain. Kekerasan dapat diuji dengan memberi beban pada pelet. Sampai batas beban tertentu pelet akan hancur. Pelet yang baik harus mempunyai kekerasan yang tinggi dan biasanya berasal dari bahan baku yang cukup halus. Pengujian ketahanan dalam air atau water sterility dilakukan dengan cara pengambilan pakan, selanjutnya merendam pakan dengan air dingin. Waktu yang diperlukan sampai saat pelet hancur merupakan ukuran daya tahan pelet tersebut. Pengujian daya apung kita dilakukan dengan jalan menentukan pelet ke dalam air. Waktu yang diperlukan mulai saat pelet menyentuh permukaan air sampai tenggelam air di dasar, dengan merupakan ukuran daya apungnya. Lalu selanjutnya ada pengujian secara kimiawi. Setelah dilakukan pengujian secara fisik seperti yang tadi, kita akan melakukan pengujian secara kimiawi. Pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kadar gizi dari pakan tersebut, yaitu kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, serat, dan kadar air. Pengujian ini dapat dilakukan di laboratorium. Parameter yang diuji antara lain energi gross, protein kasar, lemak kasar, dan kandungan serat. Lalu ada pengujian secara biologis. Setelah melakukan pengujian secara fisik dan kimia, perlu juga dilakukan lainnya, yaitu pengujian secara biologis. Pengujian biologis sangat penting, terutama melihat nilai konversi pakan, yaitu VCR. Nilai ini sebenarnya tidak merupakan angka mutlak karena tidak hanya ditentukan kualitas, juga mengenai faktor lain seperti jenis ukuran ikan, kepadatan, dan lain-lain. Semakin kecil konsumsi makan, semakin baik kualitas pakan karena akan semakin ekonomis. Untuk menentukan kompresi makan, perlu dilakukan pengujian lapangan pada berbagai tipe percobaan. Jadi ada 3 ya teman-teman: pengujian biologis, kimia, dan fisik. Jadi jawabannya manakah yang bukan termasuk uji pakan buatan adalah A ya teman-teman, uji keuntungan, karena fisik termasuk, kimia termasuk, biologi termasuk. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Parameter untuk mengukur daya cerna setiap bahan baku pakan yaitu karbohidrat, A karbohidrat, B protein, C serat kasar, D lemak, E mineral. Bahan baku pakan untuk daya cerna. Oke, langsung aja kita bahas. Menurut NRC tahun 1993, sehingga pakan yang diproduksi dengan harga mahal pun belum tentu memiliki kualitas baik. Oleh karena itu perlu dicari alternatif bahan pakan yang dapat membantu dalam proses pencernaan pakan. Salah satu bahan pakan yang dapat digunakan adalah serat kasar.
Serat kasar membantu dalam mempercepat ekskresi sisa-sisa pakan melalui saluran pencernaan. Dalam keberadaannya serat kasar di dalam pakan saja tidak cukup dengan faktor-faktor pencernaan pakan dan terdapat faktor-faktor yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur daya cerna bahan baku yang digunakan adalah serat kasar ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Biaya yang tertinggi budidaya ikan adalah A. Bibit ikan, B. Air, C. Pakan, D. SDM, E. Obat-obatan. Oke, langsung aja kita bahas. Pakan memegang perairan penting dalam kegiatan budidaya ikan. Kebutuhan pakan selanjutnya dapat mencapai sekitar 60-70% dari biaya operasional budidaya. Menurut Hadadi dan kawan-kawan tahun 2009. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Biaya tertinggi dalam budidaya adalah pakan ya, biaya operasionalnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan kandungannya adalah atau kandungannya dari A. Protein, B. Lemak, C. Karbohidrat, D. Glukosa, E. Vitamin C. Oke, langsung aja kita bahas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah kandungan protein ya teman-teman. Pada pakan sebab protein berfungsi sebagai jaringan baru untuk pertumbuhan dan menggantikan jaringan yang rusak. Pengurangan protein berpengaruh negatif terhadap konsumsi pakan. Konsekuensinya terjadi penurunan pertumbuhan bobot. Menurut Kans pada tahun 1993. Di sini sudah dilakukan penelitian, ternyata pengurangan protein sangat berpengaruh negatif terhadap konsumsi pakan. Akibatnya terjadi penurunan bobot ikan. Menurut Kans pada tahun 1993. Oke, jadi jawabannya adalah protein ya teman-teman. Oke, langsung soal berikutnya. Nutrisi yang berpengaruh terhadap perkembangan gonad udang adalah A. Vitamin A, B. Vitamin C, C. Vitamin D, D. Vitamin B, E. Vitamin E. Oke, langsung aja kita bahas. Penambahan kadar vitamin E atau alpha-tocophenol dalam pakan berpengaruh terhadap tingkat pematangan gonad udang windu asal tambak, tetapi tidak berpengaruh terhadap sintasen atau indeks hepatopankreas somatik. Pemberian vitamin E atau tocopherol dengan kadar 1% sampai 1,5 dapat mempercepat kematangan gonad udang windu asal tambak dan tidak berbeda dengan kadar 22%. Untuk kemenangan gonad indung windu disarankan mencampakkan dengan kadar vitamin E antara 1 sampai 1,5%. Referensinya diambil dari Litbang KKP teman-teman. Jadi kadar vitamin E berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C, yang E, vitamin E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jenis atau obat yang biasa ditambahkan zat atau jenis obat yang biasa ditambahkan dalam komposisi pakan untuk menyembuhkan ikan yang terserang penyakit oleh bakteri adalah A. Vitamin B, mineral, C. Antioksidan, D. Protein, E. Antibiotik. Oke, langsung aja kita bahas. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga digunakan untuk mencegah terjadi infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus.
Oke, jadi jawabannya teman-teman, antibiotik. Oke. Salah satu produk rekayasa bahan baku yang menggunakan metode fermentasi dengan cara biologis dan kimiawi adalah A. Tepung ikan, B. Tepung kedelai, C. Tepung jagung, D. Saccharomyces, E. silase. Oke, langsung kita bahas. Silase ikan adalah suatu produk cair yang dibuat dari ikan-ikan utuh atau sisa-sisa induksi pengolahan ikan yang dicairkan menyerupai bubur oleh enzim-enzim yang terdapat pada ikan-ikan itu sendiri dengan bantuan asam atau mikroba yang sengaja ditambahkan. Jadi jawabannya adalah yang teman-teman, silase. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Alat untuk mencetak pele kampung adalah A. Extruder, B. Ayakan, C. Grinder, D. Mixer, E. Silo. Nah, ini mah gampang ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Pusbang TTG LIPI telah melakukan kegiatan rekayasa dengan memfungsikan extender mie non gandum yang merupakan contoh produk kegiatan tahun sebelumnya menjadi extruder untuk mencetak pelet ikan terapung. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.